Lukas 2:11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kenapa ayat ini berkata hari ini? Kenapa mereka katakan 2000 tahun yang lalu? Semestinya Bapak Ibu ayat ini berkata 2000 tahun yang lalu telah lahir seorang juru selamat. Setuju Bapak Ibu? Kenapa bunyinya hari ini? Aku begini Bapak Ibu, siapa yang setuju? Siapa yang percaya Yesus lahir tanggal 25 Desember? Angkat tangan. Yang setuju, yang percaya? Nggak ada. Oke. Siapa yang tidak setuju Yesus lahir tanggal 25? Yang ketiga, siapa yang bingung? Oh Tuhan, ampuni mereka. Jangan sampai Bapak Ibu kita merayakan Natal dari tahun ke tahun. Sudah diberi kesempatan, tapi kita tidak pernah mengizinkan Yesus lahir di hati kita. Tidak pernah mengizinkan Yesus lahir di hidup kita, sehingga apa? Natal berlalu seperti biasa saja. Tapi kita mau Bapak Ibu, Natal tahun ini adalah Natal yang berbeda. Bisa bilang amin. Natal tahun 2023 Natal yang sangat berbeda. Kenapa? Kita mengizinkan Yesus lahir di hati, di hidup kita. Bapak Ibu lihat, kalau Yesus lahir di hati kita, di hidup kita, ada harapan baru terjadi di dalam hidup kita. Bisa bilang amin. Ia membuat kita punya harapan karena Yesus lahir di hati kita. Yesus lahir di hidup kita. Yuk kita lihat Bapak Ibu, apa yang terjadi kalau Yesus lahir di hidup kita. Catat baik-baik, ini poin penting buat kita. Harapan baru hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Katakan 2-3, harapan baru hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. 2-3. Lihat ayatnya. Kalau Yesus lahir di hati kita, di hidup kita, ini terjadi Bapak Ibu. Kalau dibalik ayatnya tadi, ulang. Yang tadi, Roma tadi. Nah, ini tanda bukti harapan baru ketika Yesus lahir di hati, di hidup kita. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu, dengan baik, ini kebenaran yang pertama. Kalau Yesus lahir di hati kita, Yesus lahir di hidup kita, maka sudah pasti hidup kita berubah. Katakan 2-3, berubah. 2-3, berubah. Kasih tahu sama kanan kiri, bilang berubah. Bilang begini, kalau kamu gak berubah, kebangetan. Bahasa Madiun apa? Hah? Bantul. Kebacut. Itu dia. Kenapa saya katakan kalau kita gak berubah itu kebangetan? Karena apa? Yesus sudah ada dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Inilah harapan baru yang akan kita nikmati ketika hidup kita berubah. Tadi saya katakan Bapak Ibu, siap tidak siap, kita harus meninggalkan tahun 2023. Siap tidak siap, kita harus melangkah berada di tahun yang baru, tahun 2024. Harapan baru terjadi ketika kita izinkan Yesus lahir di hati kita. Yesus lahir di hidup kita, dan hidup kita pasti berubah. Jadi kalau tahun 2023 ini ibadah kita adalah ibadah angin-anginan. Apa tuh angin-anginan? Kalau lagi on fire,
datang ke gereja, lagi on. Kalau lagi on, bilang kanan kiri, waspadalah, jangan sampai on. Kalau Kristus ada dalam hidup kita pasti berubah. Kita akan bergairah, kita akan antusias, akan semangat beribadah, katakan amin. Amin. Tidak lagi ada jemaat yang izin absen ibadah karena kesibukan AB dan sebagainya. Kenapa? Yesus ada dalam hidup kita. Halo. Ibadah pun memuji Tuhannya, semangat, antusias. Tidak bertanya begini. Kenapa? Capek. Kenapa? Bebannya berat. Kenapa? Utang belum lunas. Kenapa? Besok jatuh tempo. Kalau Yesus ada dalam hati kita, hidup kita, cara kita beribadah itu sangat berbeda. Tepuk tangannya mana? Ibadahnya datang tidak pernah terlambat. Saya nggak lihat Bapak Ibu yang terlambat. Jangan alasan bilang ini, Pak, pendeta Bambang rumahku jauh. Yesus hidup kita. Yang pertama, hidup kita berubah. Ibadah kita berubah. Tidak lagi ada yang absen. Amin. Ibadahnya semangat, antusias. Amin. Tidak lagi ada yang loyo. Bapak Ibu, kita bersyukur kita menuju gereja, tim musiknya lengkap, audionya sudah bagus. Kok kangen buat Tuhan kita luar biasa. Ini bukan nubuatan, tapi kalau Bapak Ibu meyakini itu terjadi, ibadah tahun depan 2024 setengah 7 tidak lagi ada bangku-bangku yang kosong. Kata, amin, amin. Bilang kanan kiri, bawa jiwa. Jangan amin aja. Amin. Loh, amin di sini, di luar aman. Tapi saya pesan, jangan cari jiwa di gereja orang lain. Habis ibadah, gereja A, gereja B ditongkrongin di pintu depan gereja. Kamu gereja ini kasih apa? Jangan, saudara. Cari jiwa yang belum kenal percaya Tuhan. Bisa bilang amin? Yang kedua, cari jiwa yang sudah lama memang terhilang. Kok bisa terhilang? Ya, kenapa kecewa dengan gereja? Di sini ada yang kecewa dengan gereja? Gak ada. Gak ada yang ngaku. Yang udah lama terhilang dari gereja. Dulu aktif, dulu cinta Tuhan, dulu Tuhan, sekarang udah. Itu perlu diselamatkan, dibawa kembali ke GUB Harvest Mania. Amin. Ya. Kalau Yesus lahir di hati kita, di hidup kita pasti berubah. Ibadah kita semangat, kita kan rajin. Dan kalau Yesus ada di hidup kita, mulut kita tidak suka ngomongin orang. Setuju Bapak Ibu? Tidak lagi suka jelekin orang. Katakan amin. Wah, kalau dulu ngomongin orang, semangat banget. Antara bibir dan hidung balapan. Yang senyum-senyum pasti punya pengalaman. Yang diam-diam itu pelaku utamanya. Kenapa saudara? Karena Yesus sudah ada dalam hidup kita. Hidup kita berubah, ibadah kita berubah, mulut kita tidak mau orang lagi, dan orang lagi. Tapi mulut kita memuliakan Bapa di surga. Katakan amin. Amin. Tahun ini mungkin kita memberi persembahannya masih hitung-hitungan sama Tuhan.
Kadang-kadang persembahan dijalankan angkat tangan pas. Kita parkir pas. Saya nggak tahu hari-hari ini setelah pandemi pasti pakai kolektor kantong di belakang dimasukkan gitu ya. Apalagi di belakang nggak ada yang lihat tuh. Yang lihat hanya Tuhan. Amin. Wah, ini kayaknya khotbah akhir tahun kayak nggak sejahtera. Kok ngomongin duit? Lah, katanya mau diberkati Tuhan. Kalau cinta uang nggak bisa. Halo, amin. Kalau Yesus ada dalam hidup kita berubah. Kita nggak cinta uang, tapi cinta Yesus. Yang cinta Yesus tepuk tangan buat kita. Amin. Tahun lalu kita belum kembalikan perpuluhan. Wah, ditodong di pagi sama Meta Bambang. Kok ngomong uang sih? Tuhan bilang mana? Di mana harta berada, di situ hatimu berada. Siapa pagi ini yang mau diberkati Tuhan? Angkat dua tangan, lebih tinggi. Bilang begini, jangan lupa kembalikan perpuluhan. Waduh, berat amat pendeta. Amin. Dua orang yang bilang amin. Waduh, semuanya diberkati. Yang di bawah, yang